Namun tiba-tiba saja terdengar suara bluk agak pelan. Sontak terkejutlah Bu Asih. Ia pun lalu menengok ke belakang. Ternyata suara benda terjatuh itu adalah suara kepala tukang becak yang terjatuh. Ya, terjatuh dari badannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dias, di channel Studio Horor, podcastnya cerita horor. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membacakan cerita dari pemilik akun Instagramnya Cerita Horor Jogja dengan judul Cerita Kepala Sang Tukang Becak. Sebelum memasuki ke cerita, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share video ini ke teman-teman kalian. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak sama-sama. Kisah ini dialami oleh sebut saja Bu Asih di awal tahun 2000-an yang lalu. Pada suatu waktu, kebetulan Bu Asih ini pergi untuk berbelanja di daerah Malioboro. Dan tanpa terasa, waktu itu sudah menunjukkan waktu maghrib. Bu Asih pun bingung hendak pulang ke kota gede karena belum ada kendaraan yang bisa ia temui. Kebetulan waktu itu ia berangkat naik ojek. Di saat ia kebingungan itu, lantas datanglah seorang bapak menghampiri Bu Asih. "Mau kemana, Bu?" tanya si bapak. "Mau pulang, Pak. Habis belanja tapi bingung mau naik apa ini," jawab Bu Asih. "Oh ya sudah, mari Bu, naik becak saya aja," tawar si bapak yang ternyata tukang becak. "Boleh Pak kalau begitu," jawab Bu Asih. Akhirnya Bu Asih menerima tawaran bapak tukang becak itu. "Ibu mau diantar kemana?" tanya si tukang becak lagi. "Saya tinggal di Basen, kota gede Pak. Bisa antar saya ke sana?" terang Bu Asih. "Wah, kebetulan Bu, rumah saya juga Basen. Mari Bu saya antar, sekalian saya juga mau pulang." Singkat cerita, naiklah Bu Asih di becak itu. Dan sepanjang jalan mereka bercerita untuk melepas penat. "Saya itu baru pindah ke Jogja Pak, jadi belum tahu banyak daerah sini. Dan kebetulan saya tinggal di Basen bersama keluarga," ujar Bu Asih. "Oh alah, pantes saya belum pernah lihat Bu," jawab si tukang becak. Namun anehnya, saat perjalanan pulang, Bu Asih merasa sangat lama dan tak kunjung sampai tujuan. Sesekali ia kembali berbincang dengan tukang becak itu untuk menutupi rasa khawatir. Namun ia tak dapat menutupi rasa gelisah yang mulai muncul. Pikirannya mulai bermacam-macam. Mulai dari apakah bapak ini tak tahu jalan atau jangan-jangan hendak berniat jahat padanya. Di sisi lain, karena dia baru saja tinggal di Jogja, ia juga masih belum tahu banyak lingkungan kota. Tapi perasaan itu pun mulai menghilang saat ia merasa sudah memasuki kampung tempatnya tinggal, itu di daerah kota gede. Karena merasa sudah terlalu lama berada di atas becak dan sudah mengenal jalan pulang, akhirnya Bu Asih meminta turun. "Saya berhenti di sini aja Pak, itu rumah saya udah di depan," ujar Bu Asih. "Oh kebetulan Bu, saya juga sudah sampai rumah, itu rumah saya," kata si tukang becak yang tampak tangannya menunjuk ke suatu arah. Dan saat dilihat oleh Bu Asih, terlihatlah rumah kumuh beratap seng. Tapi bukan hanya satu rumah yang berbentuk seperti itu. Tampak ada beberapa rumah yang serupa dengan yang ditunjuk oleh tukang becak itu. Akhirnya tanpa berkata lagi, Bu Asih lantas turun dan memberikan sejumlah uang ke tukang becak itu. "Ini Pak ongkosnya, kembaliannya buat sampean aja," ujar Bu Asih sembari mengulungkan uangnya. Tapi anehnya, si tukang becak itu sekarang dia membisu. Ditambah lagi sekarang wajahnya berubah pucat, tatapannya kosong, tidak seperti saat sebelum-sebelumnya.
Bu Asih mulai merasa aneh melihatnya. Lalu tanpa sepatah kata, si tukang becak menerima uang itu. Selesai memberikan uang, Bu Asih beranjak untuk pergi pulang ke rumahnya yang ia rasa cukup dekat dengan rumah tukang becak itu. Namun saat baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba saja timbul niat di pikirannya untuk memberi sebagian makanan yang ia bawa dari Malioboro ke tukang becak itu. Ia pun menghentikan langkahnya dan bermaksud untuk memilih makanan yang hendak ia beri. Namun tiba-tiba saja terdengar suara bluk agak pelan. Sontak terkejutlah Bu Asih. Ia pun lalu menengok ke belakang. Ternyata suara benda terjatuh itu adalah suara kepala tukang becak yang terjatuh. Ya, terjatuh dari badannya. Namun yang membuat seram, kepala itu jatuh tepat di depan Bu Asih dengan posisi wajah menatapnya. Ditambah lagi kepala itu tersenyum menyeringai pada Bu Asih dalam keremangan kegelapan. Sementara itu, tampak badan sang tukang becak tetap dalam posisi awal yang berada di atas kemudi becak. Sontak saja Bu Asih berteriak menjerit ketakutan seraya berlari kencang pulang ke rumah. Untunglah ia bisa mencapai rumahnya dengan terengah-engah karena berlari. Saat sampai di rumah, ia lantas bertemu dengan suaminya. "Dari mana saja sih kamu, Bu? Udah tak cari kemana-mana kok baru pulang. Katanya ke Malioboro. Kok jam segini baru pulang?" kata suami Bu Asih. Saat itu juga Bu Asih melihat ke arah jam dinding dan ternyata jam menunjukkan pukul 2 pagi. Ia kaget bukan main dan menceritakan semua apa yang dialaminya kepada suami sambil menangis terseduh. Karena penasaran dengan ucapan Bu Asih, akhirnya suami mengajaknya untuk melihat di lokasi kejadian. Suaminya meyakinkan bahwa tak ada rumah di lokasi yang diceritakan Bu Asih. Lalu singkatnya, ternyata saat dihampiri, rumah tukang becak itu menjadi sebuah area pemakaman di area Basen. Betapa terkejutnya Bu Asih karena ternyata dari Malioboro ia diantar oleh makhluk gaib penunggu makam itu. Dan ia pun rupanya sempat diajak jalan-jalan di dunia gaib. Makanya ia tak kunjung sampai di rumah hingga di sisi lain suaminya mencari-cari kebenarannya. Sekian cerita dari pemilik akun Instagramnya Cerita Horor Jogja. Nantikan cerita-cerita mistis lainnya yang ada di Yogyakarta. Terima kasih untuk para pendengar setia Studio Horor. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.